Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan kasus untuk studi kasus Go Big or Go Home, yaitu keputusan ekspasi kopi senja. Di sini anggotanya ada saya sendiri, yaitu Bertrand Dafarel. Saya ada Aditya Nurul Utang. Saya Alifin Akbar dengan MPM 09. Saya Rata Teguh, 2017. Lalu untuk kasus dan dilema utamanya yaitu warkop kopi senja mulai terkenal dengan penjualan satu hari bisa 80 sampai 100 gelas. Dan banyak pelanggan yang meminta untuk Anda membuka cabang baru di tempat pelanggan tersebut tinggal agar bisa lebih dekat sang pelanggan melakukan pembelian pada warkop kopi senja. Lalu kebetulan ada account officer sebuah bank menawarkan pinjaman modal agar bisa melakukan ekspansi. Namun dilema utamanya yaitu apakah kami mau menerima tawaran untuk ekspansi atau tidak. Lalu disarankan untuk memberikan alasannya. Sini untuk rekomendasi utamanya kami mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman. Pinjaman untuk ekspansi sangat disarankan karena ekspansi dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, pinjaman digunakan hanya untuk ekspansi produksi, bukan kebutuhan pribadi. Selain itu, manajemen keuangan perlu diperketat dengan memisahkan dana operasional dan pinjaman. Lalu melakukan analisis kelayakan lokasi dan pasar sebelum membuka cabang baru di tempat lain. Selanjutnya pada slide analisis jenis hutang. Jenis hutangnya yaitu adalah hutang produktif. Ciri-cirinya yaitu pertama adalah dana ini digunakan untuk menambah aset bisnis seperti cabang baru, peralatan atau SDM. Yang kedua bertujuan meningkatkan pendapatan dan profit usaha. Selanjutnya contoh penggunaan. Yang pertama itu membeli mesin kopi baru, yang kedua membuka cabang usaha baku, yang ketiga melakukan promosi pembukaan cabang. Next. Selanjutnya pada slide analisis kelayakan berhutang. Checklistnya ada 4 syarat untuk aman berhutang. Yang pertama adalah memiliki arus kas positif, yang kedua tujuan utang jelas dan harus produktif, yang ketiga ada perhitungan kemampuan berbayar, dan yang keempat adalah kontrol keuangan yang baik. Next. Baik, kita harus mengidentifikasi risiko-risiko utama dalam peminjaman ini. Yang pertama itu lokasi cabang itu nggak strategis, terus biaya renovasi pembangunan cabang baru itu melebihi perkiraan, lalu manajemen kedua cabang itu sulit dilakukan karena fokusnya terpecah, lalu penurunan kualitas akibat fokus yang terbagi, keterlambatan pembayaran cicilan pinjaman bila penjualan itu tidak memenuhi ekspektasi. Berikut rencana mitigasi risiko yang di awal, yaitu yang pertama lokasi cabang tidak strategis. Kita dapat melakukan riset dan survei pasar sebelum menentukan lokasi. Lalu yang kedua, masalah biaya renovasi melebihi perkiraan. Kita membuat rencana anggaran rinci dan disisakan dana cadangan beberapa persen. Lalu yang ketiga, manajemen yang sulit dilakukan bersamaan itu kita perlu membentuk tim manajer operasional dan menggunakan sistem point of sale terpusat. Jadi seluruh sistem transaksi dijadikan terpusat. Lalu yang keempat, masalah penurunan kualitas, kita dapat melakukan standarisasi resep, SOP, serta pelatihan rutin barista. Yang kelima itu terakhir, masalah keterlambatan pembayaran cicilan. Nah, itu kita tuh dapat melakukan proyeksi keuangan konservatif dan selalu menyiapkan dana darurat. Oke, jadi kesimpulannya untuk mengambil pinjaman bank adalah keputusan yang tepat, karena pinjaman tersebut termasuk ke dalam utang produktif yang berpotensi memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan usaha di kemudian hari. Namun, perlu dilakukan analisis lebih untuk lokasi, pasar, dan keuangan matang sebelum mengambil pinjaman tersebut.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.